I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that deep bitches on my line, and you know they come straight. Hai, selamat datang di konten video kelompok 5. Di video kali ini, kami akan berbagi sedikit pengetahuan kami mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini kami merangkum sub pokok pembahasan kami menjadi 5. Yang pertama, ada sejarah konsep pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, yang ketiga ada konsep pembangunan berkelanjutan. Keempat, ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada manfaat pembangunan berkelanjutan. Nah, mari kita cekidot. Sejarah konsep pembangunan berkelanjutan. Pertama ada Konferensi Stockholm 1972. Adanya kekhawatiran global yang meningkatnya kemiskinan dan ketidakadilan sosial, overpopulasi, dan kebutuhan pangan masalah lingkungan global, serta terbatasnya SDA. Kedua, Konferensi Nairobi 1982 mengevaluasi hasil dari pelaksanaan Deklarasi Stockholm dan rekomendasinya sehingga menghasilkan Nairobi Declaration 1982 yang menegaskan kembali komitmen Deklarasi Stockholm dan Action Plan dalam memecahkan masalah kerusakan lingkungan. Ketiga, KTT Bumi 1992 menghasilkan Rio Declaration yang mengenai lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, ada Program Aksi Agenda 21. Selanjutnya, Millennium Development Goals atau MDGC tahun 2000 menghasilkan deklarasi memuat 8 sasaran yang harus dicapai pada tahun 2015 yang dikenakan dengan Millennium Development Goals. Selanjutnya ada World Summit on Sustainable Development atau WSSD 2002. Evaluasi 10 tahun pelaksanaan Agenda 21 menyusun program aksi untuk 10 tahun mendatang dan menghasilkan deklarasi Johannesburg untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada Sustainable Development Goals atau SDGs 2015 sebagai kesepakatan pembangunan global yang harus dicapai pada tahun 2030 yang memiliki 17 tujuan dan 169 target guna mengakhiri kemiskinan, kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada pemerataan dan keadilan sosial, yang dimana pemerataan itu terdapat pada sumber daya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Yang kedua, menghargai keanekaragaman dengan menjaga dan menjamin keberlanjutannya. Yang ketiga ada menggunakan pendekatan integratif, yaitu mengutamakan keterkaitan manusia dan alam. Dan yang terakhir itu ada perspektif jangka panjang. Oke, kita lanjut lagi ke konsep pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangun yang mampu menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, mampu memelihara sumber daya yang stabil, fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati, stabilitas ruangan udara, dan fungsi ekosistem yang tidak termasuk dalam kategori sumber ekonomi. Nah, yang ketiga ada keberlanjutan sosial yang diartikan sebagai sistem untuk mencapai kesetaraan sosial, menyediakan layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sejarah, prinsip, dan konsep nih. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pertama ada menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif. Dan yang keempat, terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, kita masuk ke sub pokok pembahasan yang terakhir, yaitu manfaat pembangunan berkelanjutan. Manfaatnya terlaksananya pembangunan dan diiringi dengan pengelolaan lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya. Kemudian, pembangunan berkelanjutan diatur agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan diikuti dengan terjaganya keadaan lingkungan untuk masa sekarang
dan masa yang akan datang.